Halo para pemirsa di seluruh jagat raya, kembali lagi di Red In Film, channel yang akan memberikan sebuah asupan pengetahuan tentang perfilman. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film The Gangster The Cop The Reveal yang dirilis pada tahun 2019. Film kriminal yang beradrenalin yang meningkatkan jiwa kebrutalan Anda semua. Yang dibintangi Ma Dong-seun. Tidak usah banyak spoiler di depan karena masih mau membalas WeChat yang masih belum terbalas. Traverso. Psikopat adalah orang yang memiliki gangguan kepribadian yang ditunjukkan dengan perilaku kasar, tidak sensitif, manipulatif, dan antisosial. Namun gangguannya sendiri adalah psikopat, dan ciri-ciri psikopat sering berbohong, tidak memiliki empati, suka melanggar peraturan, tidak bertanggung jawab, tidak memiliki tujuan jangka panjang. Film ini diperlihatkan seorang laki-laki yang hobinya membunuh, orang yang menurut baginya tidak elok dilihat. Namun orang ini menghabisi mangsanya dengan acak tanpa tujuan tertentu. Di mana dirinya berjalan-jalan di kota untuk mencari mangsanya. Saat dirinya sudah menemukan mangsanya, si pria yang memiliki psikopat membuntuti sebuah mobil dari belakang dan menabraknya sehingga di saat di jalan yang sangat sepi. Dan si korban keluar dari mobil dan psikopat menikam dengan sebuah pisau yang selalu dibawanya. Panggil saja si pria iblis. Dan inilah gangster polisi iblis. Tokoh berikutnya kita diperlihatkan seorang polisi tangguh. Inilah orangnya, di mana dirinya memasuki sebuah ruangan para gangster, di mana tempat tersebut merupakan tempat perjudian milik bos gangster terkuat di kota tersebut. Dan diperlihatkan lagi seorang pria yang tangguh, kuat, perkasa, dijamin siapapun yang melihatnya akan menjadi tunduk kepada dirinya. Ialah bos gangster diperankan langsung oleh Ma Dong-seun, seorang pria idola para film adrenalin kan yang tubuhnya besar, tegap, dan dipenuhi tato yang sedang memukul samsak yang berisi ternyata adalah seseorang pria yang merupakan antek-antek dari kelompok gangster sebelah. Bos gangster alias Ma Dong-seun menelpon kepada atasan polisi yang sudah lancang membawa anak buahnya dan mendatangi tempat ilegal perjudiannya dan membawa salah satu anak buahnya, yaitu anggota gangster yang tidak lain polisi yang datang tersebut. Dan kita perlihatkan betapa gagahnya ketika bos gangster lewat. Sekian banyak anak buahnya yang tunduk, dapat disimpulkan bahwa bos gangster ini dihormati dan disegani oleh semua anak buahnya. 하나 차리든가 아니면 지분을 타든가 해야지. Diperlihatkan kepada polisi yang sudah membawa anak buah gangster, di mana tiba-tiba dirinya mendapatkan telepon dari rekan-rekan kepolisiannya bahwa terjadilah pembunuhan yang terjadi semalam, dan kemudian dirinya mendatangi tempat tersebut. Dan ternyata itulah pembunuhan yang diperlihatkan di awal film alias ulah si iblis yang hobinya sangat ekstrim. Walaupun dirinya sangat brutal dan sedikit agak barbar, namun polisi ini memiliki sebuah kecerdikan dan jiwa pantang menyerah, di mana dirinya bisa menemukan titik kejanggalan sekecil apapun, dan itu bisa dilihat saat dirinya berasumsi terungkaplah sebuah fakta bahwa mobil tersebut disengaja oleh si pelaku. 야 차서진, 일로 와봐. 추돌 온적 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. Di sisi lain kita diperlihatkan pertemuan bos gangster yang merupakan bos gangster dari kelompok lain, di mana mereka terlibat sedikit percekcokan sehingga terjadilah perang dingin yang haus kekuasaan di kota tersebut. Di saat tetangga gangster sebelah yang terus untuk menguasai wilayah sebelah untuk dikuasainya, dan si ajudan bos gangster menyuruhnya untuk berbicara sedikit lebih sopan kepada bosnya. Sehingga terjadilah sebuah ketegangan antara mereka, dan akhirnya si ajudan mendapatkan siraman rohani berupa air yang diberikan oleh bos gangster sebenarnya.
Terlihat terjadinya perang dingin karena ajudan sudah tidak sopan, si bos gangster pun bangun dan membogam ajudannya sendiri. Dan dilanjutkan si ajudan tetangga sebelah dengan mencabut giginya. Dan kemudian meletakkan dalam gelas kepada gangster sebelah dan diberikan jus dan menyuruh meminum kepada bos gangster sebelah. Setelah kepulangannya, si bos gangster menyuruh kepada ajudannya untuk naik mobil lain karena dirinya ingin menyetir sendiri. Di mana di saat di perjalanan tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Ternyata si iblis berulah kembali, namun kali ini si psikopat bertemu dengan bos gangster berbahaya. Sama-sama penjahat tapi beda kelas, di mana si iblis dengan cepat menikam bos gangster menggunakan pisau miliknya. Sehingga terjadilah sebuah perkelahian di mana si iblis cukup terkejut dengan korbannya kali ini, yang membuat pertahanannya dan menyerang balik. Sudah merasa salah memilih korban, si iblis pun berlari meninggalkan bos gangster yang hampir tewas karena mendapatkan ditikaman di sekujur tubuhnya. Akibat kejadian tersebut, si bos gangster dilarikan ke rumah sakit dan mengalami kritis akibat kehilangan banyak darah, di mana di saat bersamaan si ajudan berinisiatif untuk menyerang gangster saingannya atau biasa disebut dengan rival, dan diketahui bukan kelompok gangster rival yang melakukannya. Bersamaan dengan sadarnya bos gangster, kita perlihatkan si iblis yang mengobati lukanya dengan cara otodidak. Terlihat terkena satu tusukan yang dimana si iblis tetap tidak merasa menyerah dan kapok. Walaupun dirinya salah memilih korban, malah justru dirinya melakukan pembunuhan kembali kepada warga yang dilihat tidak elok bagi dirinya. Namun pada keesokan harinya, si iblis menemui bos gangster untuk menanyakan informasi insiden tadi malam, di mana sang bos gangster dengan sengaja tidak memberitahu tentang ciri-ciri pelaku, karena bos gangster berniat untuk mencari sendiri agar dirinya bisa membalas dendam dengan tangannya sendiri. Karena dirinya beranggapan ini adalah sebuah reportasi, karena orang tersebut telah bermacam-macam kepada dirinya untuk membersihkan nama yang sudah tercoreng di bos gangster. 놈이 이렇게 뒤로 자빠져도 그냥 몸에 구멍이 숭숭 난. Dan terjadilah sebuah saingan pemburuan antara bos gangster dan pihak polisi, di mana mereka berdua bersaing untuk membuktikan sebuah fakta. Siapa yang lebih cepat menangkap yang tidak lain si iblis. Di saat bapak polisi memeriksa mobil milik bos gangster, si polisi menemukan sebuah kejanggalan sehingga dirinya menemukan sebuah fakta bahwa orang yang telah menyakitinya adalah tidak lain si iblis, sang pembunuh brutal yang sudah meresahkan masyarakat di sekitarnya. Si bos gangster sendiri menyewa seorang ahli sketsa untuk mensketsa si pelaku berdasarkan ciri-ciri yang sudah diingat oleh bos gangster, dan kita menemukan dan melihat secara jelas si iblis yang sekilas nampak tidak berbahaya, namun tidak boleh tertipu dengan wajahnya, karena seorang psikopat lebih baik, lebih ramah, lebih sopan daripada orang lain, namun lebih berbahaya dari seorang penjahat yang secara jelas-jelas. 먼저 찾아야 돼. 알겠습니다. Dan lagi-lagi si iblis berulah kembali yang tidak pernah ada bosannya, yang pada kali ini si target si sopir truk yang sedang menelpon keluarganya, yang tanpa basa-basi langsung menikamnya dan mengambil mobil truknya untuk dibawa kabur, dan secara tidak sengaja dirinya menjatuhkan pisau miliknya tepat di samping jalan raya. Diperlihatkan si ajudan bersama investor sedang melihat sebuah proyek gedung yang sedang dibangun oleh bos gangster, di mana akibat insiden yang telah terjadi sebagai para investor mundur dari proyek tersebut akibat nama baik reportasi yang dinilai sudah negatif. 중심으로 하는 일대가 단시간에 지역 명소가 Setelah ajudan melakukan penyelidikan, ajudan mendapatkan sebuah mobil yang habis digunakan oleh si iblis untuk memangsa para korban, dan di sini sudah disimpan di markas bos gangster,
dan si ajudan menemukan lagi barang bukti yang berbentuk pisau yang sering digunakan oleh si iblis, di mana pisau tersebut terdapat banyak sidik jari yang bisa mempermudah bagi bos gangster untuk menemukan si iblis. Namun bos gangster tidak memiliki ahli forensik dan keterbatasan dalam menemukan, dan si bos gangster pun mengambil langkah berani dengan menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian, di mana mereka berdua bersepakat untuk mencari si iblis dan saling membantu satu sama lain. Dalam misi yang mereka maksud, si polisi akan mengerahkan si ahli forensik dan para ahli digital, sedangkan bos gangster akan memberikan fasilitas dan sumber daya manusia sehingga mereka berdua berada di pihak satu tujuan. 근데 왜? Terlihat di antara mereka siapa yang lebih hebat sehingga terjadi persaingan antara mereka, di mana mereka sepakat untuk bersaing, yang dimana siapa yang lebih cepat menangkap si iblis mereka sepakat berhak akan melakukan apa saja kepada si iblis tersebut. 이만쯤 됐어. 어둡고 비까지 와가지고 정확하지 않아. Dengan kekayaan yang dimiliki si bos gangster, sehingga mengerahkan semua pasukan dan membayar beberapa orang yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan si polisi bersama para rekan-rekannya terlihat sedang memeriksa pertunjukan mobil milik si iblis yang disimpan di markas bos gangster. Seperti kita ketahui, si bos gangster memiliki barang bukti yang lebih ampuh atas kejahatannya, yakni sebuah pisau yang digunakan si iblis, di mana si bos gangster diam-diam menyuruh kepada anak buahnya untuk memanfaatkan barang bukti yang telah dimilikinya untuk menghabisi saingannya, sehingga kematiannya beliau dianggap kelakuan para si iblis dengan trik yang sangat luar biasa. Akibat insiden tersebut, si polisi bersama rekan-rekannya kena teguran dari atasannya karena sudah dianggap melakukan pekerjaan yang tidak becus untuk mengurusi kasus ini, dan beliau meminta kepada seluruh jajarannya untuk segera menangkap si iblis dengan cepat. Jika terus dibiarkan, maka masalah ini akan semakin berlanjut dan tidak terkendalikan sehingga menjadi kepanikan untuk para warga. Dan tidak lama kemudian para polisi mendapatkan telepon dari rekannya yang ahli forensik bahwasanya pisau yang ada di insiden kejadian merupakan pisau yang sama yang digunakan oleh para pelaku karena terdapat semua tes DNA para korban sebelumnya. 전혀 아이씨, 이게 말이 되냐, 이씨. 너 제대로 안 나왔다고. 지금 그게 중요한 게 아니야. Polisi ini sadar bahwasanya ini pelaku bos gangster, sehingga polisi dengan cepat datang sehingga terjadilah insiden menegangkan. Tentu saja bos gangster yang sangat mudah mengalahkan polisi. Karena polisi masih merasa butuh bantuan si bos gangster. Dengan sumber dayanya, si polisi tidak bisa berbuat apa-apa dan memilih untuk fokus dalam mencari si iblis ketimbang mengurusi masalah insiden kematian bos gangster rivalnya. 네가 호상도 주겠지. Si bos gangster pun menyelawat ke rumah bos gangster rivalnya dan menemui si ajudan ketika semua duduk dengan berduka cita tidak terduga. Si iblis diam-diam berada di kerumunan tersebut dan kemudian si iblis menghampirinya dan memberikan sebuah kertas yang isinya bertulisan, "Seseorang telah menggunakan pisau untuk membunuh bosmu." Alhasil si ajudan pun terprovokasi yang berniat untuk membalas dendam kepada si bos gangster. Si iblis sendiri tetap melakukan hobinya, yaitu dengan menghabisi mangsanya secara acak dengan melakukan cara yang sama atau metode yang sama, yaitu menabrakkan mobilnya. Dan sampai saat ini masih belum diketahui apa motif si iblis melakukan ini. Beralih kepada si polisi dan bos gangster yang terus memeriksa mobil milik si iblis dan mencari petunjuk lain, di mana mereka berdua dikejutkan dengan pasukan sekelompok gangster sebelah yang dipimpin langsung oleh si ajudan, yang dimana si polisi dan bos gangster yang bekerja sama untuk mengalahkan mereka semua.
Si polisi sendiri secara tidak sengaja melukai si ajudan di mana sebuah pisau tertancap tepat di dadanya sehingga dirinya merasa bersalah atas kejadian tersebut. Dan sebagai rekan yang sama-sama dalam tujuan yang sama, si bos gangster pun akan melakukan penutupan atas perihal kasus ini. Sehingga polisi tidak usah memikirkan apa yang terjadi dan fokus dan tetap mencari keberadaan si iblis. Si polisi menemui ahli forensik dan menemukan identitas iblis menggunakan sidik jari, di mana si polisi langsung mendatangi tempat yang ternyata sudah ditinggalkan selama beberapa bulan. Namun si polisi menemukan sebuah foto yang ketika disamakan dengan sketsa milik bos gangster, alhasil ternyata mirip. Dengan cepat si polisi menghubungi bos gangster dan memberitahu bahwa identitas si iblis sudah didapatkan dan sudah ditemukan. Sehingga mereka berdua harus fokus mencari dan mengumpulkan semua pasukannya untuk fokus mencari di mana keberadaan si iblis berada. Setelah mereka membahas dan beredukasi untuk mempermudah pencarian, si polisi dan bos gangster terlihat berjalan bersama di mana dengan ini sangat mengejutkan. Karena ini baru pertama kali sebuah film kepolisian dan sekelompok gangster bekerja sama untuk menangkap penjahat yang lebih jahat, bos gangster. Dengan bermodal sebuah bukti hanya foto yang telah ditemukan pihak polisi, semua anggota gangster dikerahkan dan disebarkan ke seluruh jagat raya. Sehingga hal ini diharapkan bisa menemukan si iblis dengan cepat dan tertangkap. Singkat cerita, ketika bos gangster berada di luar, di situ ada seorang wanita yang mau berangkat sekolah. Yang dimana saat bos gangster terlihat si mahasiswa kehujanan, beliau pun memberikan payung miliknya agar si mahasiswa tidak kehujanan sampai ke sekolah. 아저씨가 더 깡패 같으신데요? Tak lama kemudian bus pun datang dan mahasiswa tersebut naik dalam bus. Dan Anda akan terkejut ketika si iblis duduk santai di dalam bus. Betapa terkejutnya di saat mereka sedang makan malam, tiba-tiba ada sebuah kabar berita dari TV tentang tewasnya mahasiswi di mana payung yang digunakan sama persis dengan payung yang diberikan oleh bos gangster. Sehingga dapat kesimpulan bahwa si iblis berada tidak jauh dari sekitar TKP. Dan mereka langsung bergegas melakukan aksi pencariannya. Setelah semua dikerahkan, seluruh anggota mencari di seluruh penginapan. Sehingga akhirnya si ajudan menemukan titik lokasi si iblis, yaitu hotel di mana kemunculannya para polisi menggunakan mobil disusul dengan bos gangster. Yang pada akhirnya terlibat tabrakan antara polisi dan bos gangster yang membuat si iblis berhasil lolos. Setelah terjadinya tabrakan dan mereka terjadi kejar-kejaran untuk menangkap si iblis, dan mereka semua mendapatkan tikaman di sekujur tubuhnya yang membuat dirinya mengalami kelemahan. Dan si bos gangster tidak memikirkan anak buahnya sendiri, yaitu ajudannya. Walaupun ajudannya ini adalah orang yang paling disayanginya, beliau pun tetap meninggalkan si ajudan demi menangkap si iblis. Di mana si bos gangster mendatangi tempat sebuah karaokean. Dan ketika dirinya mencari di seluruh lorong-lorong dan memiliki sebuah feeling yang menunjukkan si iblis berada di sebuah toilet. Dan si bos gangster langsung menghancurkan pintu tersebut dan membuat si iblis tertangkap. Dengan amarah yang tidak bisa dikendalikan, si bos gangster menghajar wajahnya dengan beberapa bogeman sampai pintu toilet benar-benar hancur. Dilanjutkan dengan menyeret untuk dibawa ke markas dan akan dihajar habis-habisan atas tindakannya yang telah dilakukan yang tidak lain bos gangster yang sudah melakukan tindakan terhadap bos gangster yang paling berbahaya.
재밌네. 너하고 내가. Setelah sampai di tempat bos gangster, si iblis masih sempat tersenyum karena dasarnya psikopat tidak memiliki peraturan dan rasa tanggung jawab dan tidak memiliki empati dan tidak memiliki tujuan jangka panjang. Orang yang memiliki gangguan kepribadian yang ditunjukkan dalam perilaku kasar, tidak sensitif, manipulatif, dan antisosial. Namun gangguannya sendiri adalah psikopat. Di mana di saat bos gangster bertanya kenapa Anda melakukan tindakan ini, dan si iblis hanya tersenyum dengan jawaban bahwa ketika bisa menancap dan membuat nyawa seorang melayang, di situ dirinya merasakan sesuatu kepuasan, seolah-olah jiwanya yang sulit dimengerti oleh bos gangster sendiri sudah merasa amarahnya memuncak. Si bos gangster ini ingin memudarkan si iblis dan mengambil sebuah pisau dapur, dan di saat akan menebasnya tiba-tiba muncullah polisi yang mencoba mencegahnya atas tindakannya, di mana si bos gangster pingsan akibat tindakan tersebut. Dan si iblis sendiri hanya bisa tersenyum dan berhasil ditangkap dan akan diadili secara hukum dan undang-undang yang berlaku di kota tersebut. Betapa terkejutnya ketika melihat si iblis lagi makan enak di rumah sakit ketika kasusnya sangat ramai di media, dan dirinya masih sempat berpikir karena bahwa kasusnya tidak akan memberatkan dirinya, sehingga dirinya masih bisa tersenyum dan bisa bebas dengan cepat karena dirinya yakin bahwa barang bukti yang telah ditemukan tidak bisa memberatkan hukumannya. Dan beberapa pekan kemudian setelah dirinya pulih dan si iblis pun diinterogasi dan mencari tahu apa maksud dan tujuannya, asal usul melakukannya dan motifnya apa. Di mana si iblis ternyata adalah korban atas pelaku sang ayah di waktu kecil, dikarenakan dirinya selalu disiksa sehingga dirinya merasa bahwa membunuh adalah salah satu bentuk kepuasan dan terapi jiwa yang selama ini mimpi buruknya terpuaskan. Di masa lalu, di masa kecil sedikit akan terasa hilang. Setelah diberikan sebuah foto dan meminta pengakuan atas tindakan yang dilakukannya, si iblis terus mengelak dan tidak mau mengakui itu semua, sehingga kasusnya akan dibawa ke pengadilan dan didampingi 4 pengacara di dalam pengadilan tersebut. 단정지을 수 없습니다. 예, 맞습니다. Dan diperlihatkan kecerdasan si iblis yang terus berdalih dengan baik dan sempurna, sehingga semua bukti yang mengarah kepada dirinya seolah-olah tidak cukup untuk dijatuhkan hukuman kepada dirinya. Ditambah pengacara yang membelanya pun sama-sama goblok karena telah membela klien yang jelas-jelas merupakan seorang manusia yang tidak punya hati. 무자비하게 찔리고 살아남은 유일한 피해자이자 본사. Setelah semua bukti ditunjukkan dan tidak ada satupun bukti yang mengarah kepada dirinya, sehingga muncullah bos gangster yang dimana dia memutuskan untuk bersaksi sesuai kesepakatan kepada polisi sebelumnya, yang dimana bos gangster langsung membuka baju dan memperlihatkan bekas luka insiden penikaman tersebut. Dan dia menikam manusia si iblis di bagian dada, dan itu terbukti benar. Dan tidak hanya itu, si bos gangster menunjukkan sebuah kertas yang ditulis sendiri. Hasilnya si iblis dijatuhkan hukuman mati, sedangkan si bos gangster bersama pasukannya terkena hukuman beberapa tahun akibat tempat perjudian yang secara ilegal. 피고인 강경호에게 사형을 선고한다. Namun yang lebih mengejutkan, bos gangster bersama kepolisian diam-diam memiliki sebuah kesepakatan lain bersama polisi, di mana dirinya mau bersaksi asalkan dirinya dimasukkan ke penjara yang sama-sama dengan penjara si iblis. 네가 허상도 주겠지. 그래 내가 죽였다. 빨란 봐라 이거. Dan setelah semua tindakan yang dilakukan si iblis, maka di saat itu dirinya akan merasakan kepedihan seumur hidup. Dikarenakan dirinya telah bermacam-macam dengan seorang bos gangster yang menakutkan, di mana si iblis akan mendapatkan siksaan yang paling menyakitkan selama berada di penjara tersebut. Film pun tamat, ending yang sangat beradrenalinkan.